Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 6A Akuntansi Perpajakan dengan anggota Alia Azhara dengan NPM 0221200107, Atika Saputri dengan NPM 0221200089, Bella Mei Azhari dengan NPM 0221200101, Mana Ridho Sitanggang dengan NPM 0221200112. Di sini kami akan memaparkan langkah-langkah pengisian SPP badan. Berikut adalah data dari wajib pajak. Nama ADPT Kertas Jaya, NPWP 0123456785210000. Jenis usahanya yaitu perdagangan. Direkturnya adalah Aditya. NPWP Direktur 0675612355210000. Periode pembukuan yaitu 0112 sampai 1222. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 108 Purwokerto. Berikut ada data pembayaran pajak. Ada PPh pasal 22, wajib PPh-nya sebesar 30 juta, PPh pasal 22-nya 450.000. Ada PPh pasal 25. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret sebesar 300.000, dari bulan April sampai dengan Desember sebesar 1.800.000. Total PPh pasal 25-nya yaitu 2.100.000. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22, nama bendahara instansi X, NPWP 0013456545420000. PPh pasal 21 atas gaji karyawan tidak ditanggung perusahaan, sehingga per 31 Desember 2022 tidak ada hutang PPh pasal 21 masa Desember 2022. SPT masa Desember 2022 status lebih bayar sebesar 10 juta, sehingga terdapat pajak pertambahan nilai dibayar di muka sebesar 10 juta. Berikut adalah laporan laba rugi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Peredaran usaha sebesar Rp843.339.906. KPP saldo awal 100 juta, pembelian 750 juta, tersedia dijual yaitu 850 juta. Persediaan akhir 100 juta, maka harga pokok penjualan yaitu 750 juta. Untuk laba bruto usahanya, peredaran usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan diperoleh hasil Rp93.339.906. Lalu biaya administrasi dan umum. Ada biaya gaji pegawai tetap sebesar Rp29.500.000, biaya penyusutan sebesar Rp15.375.000, biaya alat tulis kantor Rp2.350.000, biaya seragam karyawan Rp5.450.000, biaya perjalanan dinas Rp3.250.000, biaya sumbangan Rp1.500.000, biaya sewa gedung kantor Rp4.500.000, biaya telepon dan listrik Rp3.456.200. Total biaya Rp65.381.200. Total dari laba rugi neto usaha sebesar Rp27.958.706. Lalu ada pendapatan dan biaya lainnya. Pendapatan bunga tabungan sebesar Rp1.532.500. Pajak bunga tabungan sebesar minus Rp306.500. Total pendapatan biaya lainnya sebesar Rp1.226.000. Lalu laba netonya yaitu Rp29.184.706.
Untuk koreksi fiskal, ada koreksi fiskal positif, yaitu biaya seragam karyawan sebesar Rp5.450.000, biaya sumbangan Rp1.500.000, pajak bunga tabungan sebesar Rp306.500. Koreksi fiskal negatif, yaitu pendapatan bunga tabungan sebesar minus Rp1.532.500. Total koreksi fiskal yaitu Rp5.724.000. Laba neto fiskalnya yaitu Rp34.908.706. Lalu ada neraca per 31 Desember 2022. Untuk aktiva, ada aktiva lancar yaitu kas Rp120 juta, bank Rp191.028.226, piutang dagang Rp240 juta, PPN diberi muka 10 juta, persediaan 100 juta. Jumlah aktiva lancar sebesar 661.28.226 juta. Ada aktiva tetap yaitu aktiva tetap Rp101.500.000, akumulasi penyusutan Rp46.125.000. Jumlah aktiva tetap yaitu Rp55.375.000. Total aktivanya yaitu Rp716.403.226. Lalu ada pasifa. Hutang bank sebesar Rp65 juta, hutang PPh pasal 25 bulan Desember 2022 Rp200.000, hutang PPh pasal 29 sebesar Rp13.500.000. Lalu jumlah hutangnya Rp67.013.500. Ada modal Rp500 juta, laba ditahan sampai dengan 2021 Rp154.568.520. Dividen minus Rp30 juta, laba rugi tahun berjalan Rp24.821.206. Total pasifanya yaitu Rp716.403.226. Lalu ada perhitungan pajak. Di sini laba neto fiskal sebesar Rp34.908.706. Penghasilan kena pajaknya sebesar Rp34.908.000. Lalu ada PPh terhutang. PPh terhutang yaitu penghasilan kena pajak dikali 25%, dikali 50%, mendapat hasil Rp4.363.500. Kredit pajak ada PPh pasal 22 sebesar Rp450.000, PPh pasal 25 Rp2.100.000, PPh kurang bayarnya Rp1.813.500. Lalu ada angsuran PPh pasal 25. PPh terhutang Rp4.363.500 dikurangi dengan PPh pasal 25 Rp450.000. Lalu dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 yaitu Rp3.913.500. Angsuran PPh pasal 25 yaitu Rp3.913.500 dibagi 12 bulan yaitu Rp326.125. Laba neto komersial atau laba neto komersial tahun 2022. Laba neto usaha Rp29.184.706. PPh terhutang Rp4.363.500. Lalu laba neto komersial tahun 2022 yaitu Rp24.821.206. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang formulir 1771. Di sini ada identitas dari wajib pajak badan dengan NPWP tertera. Juga nama wajib pajaknya adalah PT Kertas Jaya. Jenis usahanya adalah perdagangan dengan nomor telepon tertera. Periode pembukuannya yaitu dari awal tahun sampai akhir tahun 2022. Selanjutnya ada pada kolom A yaitu penghasilan neto fiskal sebesar 34.905
sehingga penghasilan kena pajaknya sama dengan penghasilan neto fiskal dikarenakan tidak ada kompensasi kerugian fiskal. Lalu pada bagian B yaitu PPh terhutangnya tarif PPh pasal 17 yaitu 4.363.500. Jumlahnya sama karena bagian 4B, C, dan bagian 5 itu tidak ada. Lalu pada kolom C kredit pajak itu ada bagian kredit pajak dalam negeri yaitu 8A sebesar 450.000. Jumlahnya sama karena kredit pajak luar negerinya tidak ada. Lalu bagian 9 itu adalah PPh yang harus dibayar sendiri, yaitu 3.913.500. Lalu bagian 10A juga ada PPh yang dibayar sendiri sebesar 2.100.000. Nah, lalu di kolom D yaitu 11A PPh yang kurang bayar pasal 29 sebesar 1.813.500. Nah, PPh yang kurang bayar ini disetor pada tanggal 30 bulan 4 tahun 2022. Lalu selanjutnya adalah formulir 1771 yaitu di halaman kedua. 14A yaitu penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran sebesar 34.908.076. Lalu 14C penghasilan kena pajaknya sebesar 34.908.76 sama seperti 14A karena kompensasi kerugian fiskalnya tidak ada. Lalu 14D yaitu PPh yang terhutang 4.363.500. Bagian E 14E yaitu kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan itu adalah 450.000. 14F yaitu PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 3.913.500. Sehingga 14G-nya ada PPh pasal 25-nya sebesar 326.125. Lalu di kolom F yaitu PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Yang 15A adalah PPh final sebesar 306.500. Nah, di kolom H yaitu lampiran selain lampiran-lampiran 1771 bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, dan bagian 6, di sini juga dilampirkan yang pertama adalah surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29, laporan keuangan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, dan juga daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Lalu ada pernyataan di bawah yaitu menyatakan bahwa lampiran-lampiran ini adalah benar, lengkap, dan jelas, yaitu dari wajib pajak di Samarinda pada tanggal 30 bulan 4 2023. Nah, di bagian ini seharusnya ada tanda tangan dan cap dari perusahaan dengan nama lengkap pengurus atau kuasanya yaitu Aditya dengan NPWP sebagai berikut. Lalu saya akan mempresentasikan juga di bagian 1771 yang bagian pertama. Nah, di lampiran yang pertama ini tertera juga NPWP, nama wajib pajak
PT Kertas Jaya dengan periode pembukuan sebagai berikut, sama seperti yang awal tadi. Nah, di bagian pertama ini ada penghasilan neto komersial dalam negeri dengan peredaran usahanya adalah 843.339.906 dengan HPP atau harga pokok penjualannya adalah 750 juta. Biaya usaha lainnya adalah 65.381.200. Penghasilan neto dari usahanya yaitu 27.958.706. Lalu yang bagian 1E yaitu penghasilan dari luar usaha sebesar 1.532.500. Biaya dari luar usahanya adalah 306.500. Penghasilan neto dari luar usaha itu didapat dari 1E dikurang 1F, yaitu sebesar 1.226.000 sehingga didapatlah jumlahnya sebesar 29.154.706. Lalu di bagian penyesuaian fiskal positif yaitu 5E, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan oleh PT ini adalah 1.500.000. Lalu di bagian 5L penyesuaian fiskal positifnya sebesar 5.756.500 sehingga jumlahnya adalah 7.256.500. Lalu di bagian nomor 6 yaitu penyesuaian fiskal negatif sebesar 1.532.500 sehingga jumlahnya sama karena di bagian 6A, B, C itu tidak ada. Sehingga penghasilan neto fiskalnya adalah sebesar 34.908.706. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas formulir 1771 lampiran kedua tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Tahun pajaknya tahun 2022 dengan identitas yang tertera yaitu ada NPWP dan nama wajib pajak. Nama wajib pajak tersebut adalah PT Kertas Jaya. Selanjutnya kita akan bahas harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya yaitu pembelian bahan atau barang dagang sebesar 750 juta rupiah. Selanjutnya ada persediaan awal dengan sebesar 100 juta rupiah dan persediaan akhirnya sebesar 100 juta rupiah, lalu dikurangi jumlah harga pokok penjualannya yaitu 750 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya usaha lainnya yaitu gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya senilai 29.500.000. Selanjutnya ada biaya penyusutan dan amortisasi senilai 15.375.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya sewa dengan nilai 4.500.000. Selanjutnya ada biaya lainnya sebesar 16.006.200 perak. Jumlahnya yaitu total biaya usaha lainnya yaitu 65.381.200 rupiah. Selanjutnya ada biaya dari luar usaha. Di dalam data kita tidak tertera dengan transaksi yang diperlukan pada biaya dari luar usaha. Selanjutnya ada jumlah keseluruhan dari harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya, yaitu pembelian bahan atau barang dagangan sebesar 750 juta. Selanjutnya ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya sebesar 29.500.000. Selanjutnya ada biaya penyusutan dan amortisasi sebesar 15.375.000 rupiah.
Selanjutnya ada biaya sewa sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya ada biaya lainnya sebesar Rp16.006.200. Selanjutnya ada persediaan awal sebesar 100 juta. Selanjutnya ada persediaan akhir sebesar 100 juta. Itu untuk dikurangi jumlahnya. Total penjumlahan ini yaitu Rp815.381.200. Selanjutnya kita ada formulir 1771 lampiran ketiga tentang kredit pajak dalam negeri dengan tahun pajak tahun 2022 dan identitas pajak dengan nama wajib pajak PT Kertas Jaya. Selanjutnya ada pemotongan atau pemungutan pajak dengan nama Bendahara Instansi X dan NPWP 0013656545210000. Selanjutnya ada objek pemotongan atau pemungutan dengan jenis penghasilan atau transaksi, yaitu perdagangan barang dengan nilai 30 juta rupiah. Selanjutnya ada pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut, yaitu sebesar Rp450.000. Selanjutnya ada bukti pemotongan atau pemungutan SSP atau SSPCP dengan tanggal 15 bulan Maret 2021. Lalu di sini ada jumlahnya di sini jumlahnya 30 juta rupiah dan pajak penghasilan yang dipotong dengan jumlah Rp450.000. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Saya Alia Azahra. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan untuk bagian 1771 yang lampiran keempat. Yang mana pada lampiran keempat ini yaitu merupakan pencatatan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, untuk tahap awal yang dilakukan untuk mengisi lampiran keempat ini, yaitu pertama kita menulis tahun pajak dari data yang kita peroleh, yaitu tahun 2022. Lalu kita tulis juga identitas dari wajib pajak, yaitu ada NPWP dan nama wajib pajaknya yaitu ada dari PT Kertas Jaya. Lalu kita tulis juga periode pembukuan dari data yang kita peroleh. Nah, untuk langkah pertama di sini ada bagian A yang mana ini merupakan tabel untuk PPh final. Untuk PPh final, nah untuk data yang kita peroleh itu pada data untuk PPh finalnya itu ada bagian yang mana pada jenis penghasilan bunga deposit atau tabungan. Dan di sini untuk tabel bagian dasar pengenaan pajaknya itu kita isi sebesar Rp1.532.500, yang mana nominal ini kita dapatkan di bagian data di bagian laporan laba rugi dari PT Kertas Jaya. Nah, di sini untuk nominalnya ini ada di bagian pendapatan dan biaya lain yang merupakan pendapatan bunga tabungan sebesar Rp1.532.500. Lalu untuk tarifnya ini kita digunakan tarif sebesar 20%, yang mana berarti untuk PPh terutangnya apabila dikalikan dari dasar pengenaan pajak dan tarifnya, yaitu maka PPh terutangnya itu sebesar Rp306.500. Lalu ini untuk jumlah bagian A-nya untuk PPh finalnya yaitu sebesar Rp306.500.
penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, untuk data yang kita peroleh ini tidak ada keterangan data yang merupakan yang termasuk dalam penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi maka dari itu untuk tabel ini kita tidak isi karena datanya itu tidak ada. Nah, untuk selanjutnya di sini ada bagian 1771 lampiran kelima. Nah, yang mana pada lampiran ini itu menuliskan daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan. Lalu juga ada daftar susunan pengurus dan komisaris dari wajib pajak yang melaporkan SPT ini. Untuk tahap awal sama seperti sebelumnya, pertama-tama yang kita tulis yaitu ada tahun pajaknya yaitu tahun 2022, lalu ada identitas dari wajib pajak. Setelah itu kita masuk ke bagian A yang mana tabel ini itu berisikan tentang daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Nah, untuk data yang tertera di sini tuh ada dua pemegang saham atau pemilik modal, yang mana di sini ada dari Aditya dan ada dari Amira. Nah, di sini juga setelah kita menuliskan nama dari pemegang saham atau pemilik modal, lalu kita tuliskan alamat dari pemegang saham atau pemilik modal tersebut. Setelah itu apabila ada NPWP-nya juga kita tuliskan. Lalu untuk nominal yang disetorkan oleh pemegang saham atau pemilik modal itu dituliskan, dan juga untuk persenannya itu dituliskan dari rumus berikut. Jadi untuk jumlah modal yang di-store ini dimasukkan ke dalam rumus yang sudah tertera di Excel dari laporan SPT ini. Nah, jadi dihasilkanlah persenannya yaitu sebesar 60% dan juga 60% untuk nominal 300 juta dan 40% untuk nominal 200 juta. Lalu, untuk menghitung berapa sih dividennya? Nah, untuk menghitung dividennya ini, kita memerlukan persenan dari perhitungan jumlah modal yang disetor. Yang mana, di sini pertama, dividen 18 juta ini didapatkan dari 60% ini dikalikan dengan yang mana di data ini ada tertera di bagian neraca pada PT Kertas Jaya, yaitu pada dividen. Catatan yang merupakan catatan dari dividen, yaitu sebesar 30 juta. 30 juta. Nah, untuk nominal ini langsung aja kita kalikan. Nah, untuk nominal ini berarti langsung aja kita kalikan dengan hasil persenan yang telah dimasukkan ke rumus dari jumlah modal yang di-store. Yang mana berarti dividennya itu didapatkan sebesar 18 juta. Lalu untuk selanjutnya dari Amira juga dari persenan yang didapat dari perhitungan jumlah modal yang di-store dari 200 juta yaitu dapatnya 40%. Lalu untuk dividennya berarti 40% dikalikan dengan 30 juta yaitu sebesar 12 juta. Nah, untuk di bagian jumlahnya berarti langsung aja dijumlahkan antara jumlah modal yang di-store, persenannya, dan jumlah dari dividen, yaitu segini. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu bagian daftar susunan pengurus dan
komisaris. Nah, itu tinggal dicatat ulang data yang kita peroleh ke bagian sini. Dan tidak lupa untuk jabatan dari masing-masing pemegang saham atau pemilik modal. Berikutnya yaitu lampiran 1A atau lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak tahun 2022, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di sini ada harta berwujud, yaitu ada di kelompok 1, yaitu 1 komputer. Bulan atau tahun perolehannya Januari tahun 2020. Harga perolehannya sebesar Rp3.500.000. Nilai sisa buku fiskal awal tahun sebesar Rp1.750.000. Metode penyusutannya yaitu garis lurus di komersial dan garis lurus juga di fiskal. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini yaitu Rp875.000. Yang kedua ada mesin ketik. Bulan atau tahun perolehannya Januari 2020. Harga perolehannya itu Rp500.000. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya yaitu Rp250.000. Metode penyusutannya itu garis lurus juga di komersial dan di fiskal. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini sebesar Rp125.000. Yang ketiga ada meja kursi. Bulan atau tahun perolehannya Januari 2020. Harga perolehannya sebesar Rp2.000.000. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya sebesar Rp1.000.000. Metode penyusutannya yaitu garis lurus di komersial dan di fiskal. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini sebesar Rp500.000. Yang keempat ada lemari arsip. Bulan atau tahun perolehan Januari 2020. Harga perolehannya Rp1.500.000. Nilai sisa buku fiskalnya yaitu Rp750.000. Metode penyusutannya garis lurus di fiskal dan di komersial. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ininya Rp375.000. Yang kelima ada sepeda motor. Bulan atau tahun perolehannya Januari 2020. Harga perolehannya Rp14.000.000. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya Rp7.000.000. Metode penyusutannya garis lurus di komersial dan di fiskal. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini sebesar Rp3.500.000. Di kelompok 2 ada mobil. Bulan tahun perolehannya Januari 2020. Harga perolehannya sebesar Rp80.000.000. Nilai sisa buku fiskal awal tahun sebesar Rp60.000.000. Metode penyusutannya yaitu garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ininya yaitu Rp10.000.000. Lalu lanjut ke lampiran 8A.2, yaitu sebuah pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar. Selanjutnya yaitu lampiran 8A.2, lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. NPWP seperti yang ada di data kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 1, 0, 0. Nama wajib pajaknya yaitu PT Kertas Jaya. Tahun pajaknya yaitu 2022. Di sini yang pertama ada elemen dari neraca. 1. Kas dan setara kas sebesar Rp311.825.226. Investasi sementaranya tidak ada. Lalu piutang usaha pihak ketiga ya sebesar Rp240 juta. Ada persediaan Rp100 juta.
aktiva lancar lainnya sebesar 10 juta rupiah, aktiva tetap lainnya sebesar 101.500.000 rupiah, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 46.125.000 rupiah. Jumlah aktivanya yaitu 716.403.226.000 rupiah. Lalu ada satu hutang usaha pihak ketiga, tidak ada. Lalu ada hutang pajak 2.013.500 rupiah. Hutang bank 65 juta rupiah. Lalu modal saham 500 juta rupiah. Laba ditahan tahun-tahun sebelumnya sebesar 124.568.520 rupiah. Laba ditahan tahun ini sebesar 24.821.206 rupiah. Jumlah kewajiban dan ekuitas 716.403.226 rupiah. Lalu ada elemen dari laporan laba atau rugi. Yang pertama, penjualan bersih sebesar 843.339.906 rupiah, pembelian sebesar 750 juta rupiah, saldo barang dagangan awal 100 juta rupiah, saldo barang dagangan akhir 100 juta rupiah. Harga pokok penjualan yaitu 750 juta rupiah, total dari saldo pembelian ditambah dengan saldo barang dagangan awal dikurang dengan saldo barang dagangan akhir. Laba kotor sebesar 93.339.906 rupiah dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Lalu ada beban penjualan sebesar 93.339.906 rupiah. Beban umum dan administrasi sebesar 65.381.200 rupiah. Laba usaha 27.958.706 rupiah. Bagian laba rugi perusahaan asosiasi sebesar 1.226.000 rupiah. Laba atau rugi sebelum pajak penghasilan sebesar 29.404.706 rupiah. Beban atau manfaat pajak penghasilan 4.363.500 rupiah. Laba rugi dari aktivitas normal sebesar 24.821.206 rupiah dari laba atau rugi sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan beban atau manfaat pajak penghasilan. Pos luar biasa itu tidak ada. Laba rugi sebelum hak minoritas yaitu 24.821.206 rupiah. Hasil dari laba rugi dari aktivitas normal ditambah dengan pos luar biasa. Hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaan tidak ada. Laba bersih yaitu 24.821.206 rupiah. Pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termaksud sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Maka di sini akan diisi dari tanggal kita mengisi SPT 30 April 2023, yaitu yang mengisi wajib pajak, nama lengkap perusahaannya Aditya, nama lengkap pengurus atau kuasanya Aditya, lalu tanda tangan. Sekian paparan dari langkah-langkah pengisian SPT dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.